Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 657. Xiao Tians berdiri diam di kehampaan di luar dunia departemen perang, dengan darah kemasan dan air mata mengalir dari matanya. Meskipun dia sudah menebak-nebak tentang rahasia dunia ini sebelumnya, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih terkejut, dan itu sangat mengejutkan di dalam jiwanya. Xiao Tians yakin bahwa hanya sedikit orang di seluruh dunia departemen perang dan dunia gelap yang mengetahui rahasia ini. Dunia, Yang Xia, tahu. Kaisar besar di dunia gelap mungkin tidak mengetahuinya. Emosi yang tak terlukiskan, saat ini Xiao Tians sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai tingkat 4 kesengsaraan semu, itu tidak jauh lebih buruk daripada orang kuat 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Namun saat ini, ia masih dikejutkan dengan sosok raksasa yang berdiri di ketinggian. Apa ini? Apa perbedaan antara semut asli dan raksasa? Dengan kata lain, orang kuat di dunia ini dan orang kuat di dunia gelap telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi mereka semua ada di dalam hati orang lain. Bahkan pada generasi ini, jalur teknologi lain yang berbeda dengan seni bela diri telah dikembangkan di dunia departemen perang, namun dengan jalur teknologi saat ini di dunia departemen perang, masih jauh dari jangkauan mayat raksasa ini. Hah, hah, hah. Xiao Tians terengah-engah, lalu dia menahan rasa shock di hatinya, menarik nafas dalam-dalam, dan membuka matanya yang terluka parah, sia-sia lagi. Boom! Ketika Xiao Tians membuka matanya lagi, dua nyala api menyala di matanya. Saat ia mengamati mayat raksasa misterius tersebut, ia menemukan bahwa meskipun mayat raksasa tersebut telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih terdapat aura pada mayat raksasa tersebut. Sama seperti tubuh orang kuat yang tidak dapat dinodai, dengan pengamatan terus-menerus, Xiao Tians semakin menderita serangan balasan. Namun dia tetap bertahan. Beberapa jam yang lalu, penguasa kuil surgawi generasi pertama, Tianxia, memberitahu Kaisar Hei bahwa warisan kuil surgawi bukanlah miliknya, melainkan milik jenazah Tianwei. Oleh karena itu, sebagai penguasa kuil surga masa kini, Xiao Tians, selain mengamati kebenaran dunia kali ini, juga ingin menjelajahi warisan asli kuil surga. Dengan kata lain, apa hubungan antara warisan kuil surga dan mayat raksasa misterius ini? Bas. Saat Xiao Tians terus mengamati, lambat laun kekuatan sombongnya tidak dapat lagi mendukungnya. Tetapi pada saat ini, bayangan kuil Tianshan yang sederhana muncul begitu saja di tubuh Xiao Tians. Dan tepat setelah hantu aula utama kuil Tianshan muncul, dalam kegelapan tak berujung di bawah dunia departemen perang, tiba-tiba ada gelombang dengan asal yang sama, yang terhubung dengan hantu aula utama di Xiao Tians. Ledakan. Suara keras tiba-tiba bergema di kesadaran Xiao Tians, dan seluruh kesadaran Xiao Tians jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian Xiao Tians merasa bahwa keinginannya ditarik oleh fluktuasi misterius melintasi jarak tak berujung, ruang dan waktu tak berujung, dan sampai pada langit berbintang luar angkasa yang megah. Ketika wasiat Xiao Tians dicabut, pemandangan aneh muncul lagi di hadapannya. Xiao Tians mengalami pengalaman seperti ini lebih dari setengah tahun yang lalu di makam dunia. Pada awalnya, Xiao Tians berpikir bahwa kekuatan dunialah yang mempengaruhi keinginannya, tetapi sekarang dia memikirkannya, sepertinya bukan itu masalahnya. Pada awalnya, kekuatan Xiao Tians rendah, hanya di kaisar sejati tingkat kedua. Namun kini kekuatannya telah mencapai puncak sudo 4 kesengsaraan. Xiao Tians, yang lebih kuat, langsung mengerti bahwa kekuatan yang membawanya menemui Tianxia di makam Tianxia mungkin adalah kekuatan yang sama dengan kuil Tianxia saat ini. Dunia adalah generasi pertama penguasa kuil surgawi, dan dia adalah generasi kedua penguasa kuil surgawi, sehingga kekuatan misterius dapat menghubungkan dua generasi penguasa kuil surgawi untuk bertemu melintasi ruang dan waktu. Surga, kuil. Ketika wasiat Xiao Tians membuka matanya lagi, dia melihat raksasa yang sangat tinggi dengan tubuh yang sebanding dengan matahari dan bulan di langit berbintang yang tak berujung dan megah mengeluarkan 3 kata yang mendominasi. Kemudian raksasa dengan tubuh yang sebanding dengan matahari dan bulan di langit berbintang melambaikan tangannya, dan metode penyegelan unik kuil surga dilepaskan dari tangannya, dan di depannya ada tubuh hitam dan emas dengan amulutnya penuh taring, dan aura di tubuhnya jauh melebihi raksasa gelap tingkat bencana keempat segera disegel. Bang! Lalu raksasa itu menunjuk ke arah binatang emas hitam itu. Setelah ledakan, monster raksasa gelap yang begitu kuat tadi, seolah-olah bisa menghancurkan orang kuat dari 4 kesengsaraan hanya dengan nafas, meledak berkeping-keping di seluruh langit. Serangan jari Tuhan. Baru setelah monster hitam tirani itu meledak, suara yang mendominasi keluar dari mulut raksasa itu lagi. Dengungan. Dan saat berikutnya, setelah raksasa langit berbintang membunuh binatang hitam tirani itu dengan satu jari. Dari kedalaman langit berbintang yang jauh, gelombang monster langit berbintang yang tak berujung muncul lagi. Gelombang binatang buas, dipenuhi aura kekerasan yang tak ada habisnya, mengalir menuju raksasa itu. Namun raksasa itu tidak takut sama sekali. Dalam sekejap tangannya, serangkaian taktik unik kuil surgawi ditampilkan di tangannya. Kuil surga. Tersegel. Langit berbintang di jarak tak berujung tersegel dalam sekejap. Kuil surgawi.
Kerajaan. Sebuah perisai besar muncul di depan raksasa itu. Kuil surga. Hancur. Ruang di sekitar binatang langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya hancur seperti cermin. Ruang itu hancur, dan yang terjadi selanjutnya adalah matinya monster langit berbintang itu. Kekuatan mendominasi dan tak terlukiskan yang tak terlukiskan, dalam persepsi Xiao Tians, makhluk gelap terlemah di gelombang binatang langit berbintang adalah sekitar 3 bencana, dan yang terkuat di antara mereka, mereka yang tetap di tengah, memiliki tubuh yang sebanding dengan itu adalah bahkan lebih kuat dari binatang raksasa seukuran benua. Tapi tidak peduli seberapa kuat pasukan binatang itu, mereka hancur dalam sekejap di depan raksasa itu. Untuk sesaat, keinginan Xiao Tians benar-benar tercengang, dan dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Demikian pula, Xiao Tians juga merasa tidak berdaya dan rumit di hatinya. Terakhir kali dia melihat adegan generasi Master Kuil Surgawi menaklukkan dunia, tekanan di hatinya sangat besar. Tapi hari ini, yang dilihatnya adalah gambaran pria kuat tak tertandingi yang menaklukkan langit berbintang. Hei, aku seharusnya memikirkannya lebih awal, aku seharusnya tidak melihatnya. Xiao Tians tersenyum pahit di dalam hatinya. Siapapun yang melihat pemandangan bidang bintang hancur hanya dengan lambaian tangannya akan putus asa. Hah. Saat berikutnya, sebelum Xiao Tians sempat bereaksi, raksasa langit berbintang itu tiba-tiba menyadari kehadirannya. Dan berbalik untuk melihatnya. Senyuman pahit di hati Xiao Tians semakin kuat, tapi kemudian berubah menjadi kerumitan yang tak ada habisnya. Bagaimana orang sekuat itu bisa mati? Berubah menjadi mayat dan melayang ke tempat dunia Departemen Perang berada. Nak, tatapan matamu itu apa? Kasihan aku. Menyesal. Haha. Jangan lihat aku seperti itu, seolah-olah aku sudah mati. Sangat tidak sopan melihat pria kuat yang berjalan di langit berbintang. Seperti ini. Perilaku. Raksasa langit berbintang berkata pada Xiao Tians sambil tersenyum. Xiao Tians dengan jelas merasakan bahwa dia dan raksasa di depannya seolah dipisahkan oleh ruang dan waktu. Namun raksasa itu seolah-olah dapat melihatnya dan berbicara langsung dengannya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, tersenyum masam, membungkuk kepada raksasa langit berbintang dan berkata, Kementerian Perang Dunia, generasi kedua penguasa kuil surgawi, memberi penghormatan kepada seniorku. Raksasa langit berbintang itu memandang Xiao Tians dengan bingung, dan berkata dengan ragu, dunia perang. Di mana tempat itu? Bidang bintang yang mana? Aku belum pernah mendengarnya. Juga, teman kecil, kamu tidak dapat menyandang gelar Master Kuil Surgawi generasi kedua. Jangan bicara omong kosong di luar. Jika kamu berbicara omong kosong, orang akan mati. Setelah raksasa langit berbintang selesai berbicara, Xiao Tians hendak berbicara ketika tiba-tiba kekuatan tak terlihat di langit berbintang menyapu. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitar Xiao Tians mulai terdistorsi. Begitu pula dengan waktu dan ruang di mana raksasa langit berbintang berada juga mulai terdistorsi. Seolah-olah kekuatan misterius itu tidak memungkinkan mereka berdua berbicara. Hah! Penindasan aturan. Keluar. Ekspresi raksasa langit berbintang berubah, dan ketika tubuhnya terguncang, kekuatan misterius yang baru saja mengubah ruang dan waktu langsung runtuh. Xiao Tians tercengang, tetapi segera kekuatan ruang dan waktu yang lebih kuat muncul kembali. Lanjutkan pembicaraan antara Xiao Tians dan raksasa langit berbintang. Raksasa langit berbintang mengangkat tangannya untuk menekannya lagi, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia menggunakannya, kekuatan pemotongan fluktuasi ruang dan waktu menjadi lebih kuat. Raksasa langit berbintang itu menekannya beberapa saat dan kemudian terdiam. Dia menatap Xiao Tians dengan tatapan yang dalam dan berkata, Nak, aku tidak tahu apakah kamu asli atau palsu. Hah? Xiao Tians sedikit mengernyit dan menatap raksasa langit berbintang itu dengan bingung. Di bawah kekuatan distorsi ruang dan waktu, raksasa langit berbintang melanjutkan, jika Anda nyata, maka jejak waktu di tubuh Anda adalah nyata. Waktu dan ruang tempat Anda berada setidaknya berjarak ratusan ribu tahun dari saya. Petik 2. Jika kamu berbohong, maka kamu adalah musuhku. Jika kamu berbohong, itu akan mempengaruhi seni bela diriku. Ketika Xiao Tians mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi rumit, dan matanya menatap raksasa langit berbintang di depannya dengan mata yang sangat rumit dan sedih. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians hendak berbicara, raksasa langit berbintang itu melambaikan tangannya lagi untuk menyela Xiao Tians. Oh, kamu pasti palsu. Orang-orang abadi itulah yang mempengaruhi pikiranku. Aku sangat kuat, bagaimana aku bisa mati? Sialan, orang-orang abadi itu menyalin warisanku dari suatu tempat. Yah, pasti seperti ini. Titik. Saya ingin mengguncang hati seni bela diri saya sedang bermimpi. Saya akan membunuh mereka cepat atau lambat. Raksasa langit berbintang terus berkata bahwa dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Karena dia merasakan warisannya dari Xiao Tians, jenis warisan yang diakui oleh seni bela diri kuil surgawi. Dan warisan semacam ini tidak dapat dilakukan selama bintang raksasa masih hidup. Oleh karena itu, raksasa langit berbintang percaya bahwa situasi saat ini adalah tipuan yang sengaja dimainkan oleh beberapa makhluk abadi di langit berbintang untuk mengganggu pikirannya. Xiao Tians tidak mengatakan apapun pada soliloquy raksasa langit berbintang itu. Hanya saja kerumitan dan kesedihan di matanya semakin kuat.
Kesedihan Xiao Tians bukan hanya untuk raksasa langit berbintang itu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Karena menilai dari hasil situasi ini, kekuatan misterius hari ini menarik Xiao Tians ke sini dan mengizinkannya berbicara dengan raksasa langit berbintang. Itu berarti tidak peduli apakah Xiao Tians mau atau tidak, akan ada sebab dan akibat antara dia dan raksasa langit berbintang. Dan beberapa hal, sekali terkontaminasi sebab dan akibat, akan sangat menyusahkan. Misalnya, setengah tahun lalu, Xiao Tians dipimpin oleh kekuatan misterius untuk bertemu dengan generasi Dewa Surgawi yang menguasai dunia. Kemudian, Xiao Tians bertarung sampai ke tingkat dunia, dan memadatkan tubuh kegelapan untuk dunia, membantu dunia bangkit kembali, dan mengakhiri penyesalan di hatinya. Dan sekarang, hei! Xiao Tians menghela nafas panjang di dalam hatinya. Terlebih lagi, di mata Xiao Tians saat ini, raksasa langit berbintang yang sangat kuat di depannya tampak sedikit naif dan otaknya tidak bekerja dengan baik. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians sedang memikirkan sesuatu dalam pikirannya, raksasa langit berbintang di depannya tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyegel sejumlah besar kekuatan di hatinya. Kemudian raksasa langit berbintang itu menatap Xiao Tians dan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Hei, hantaman kecil, ingatlah dengan jelas. Jika kamu serius, jika aku benar-benar mati bertahun-tahun kemudian, aku akan menyegel kekuatan untukmu di dadaku. Kamu bisa dengan cepat. Kamu bisa menggunakannya saat kamu mati. Tapi hei, jika kamu menggunakan kekuatanku, bantu aku membunuh musuhku di masa depan, hei. Aku tidak merugi dalam bisnis." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba kekuatan ruang waktu antara dia dan raksasa bintang itu tiba-tiba meledak. Ledakan. Setelah suara keras, wasiat Xiao Tians benar-benar menghilang dari ruang dan waktu tadi. Kembali ke tubuhnya sendiri. Kekuatan Xiao Tians jauh lebih rendah dibandingkan Starry Sky Giant. Jadi bahkan sebelum Xiao Tians pergi, dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada raksasa langit berbintang yang percaya diri dan agak naif. Dia kembali ke tubuh Sora Wei di dunia Departemen Perang. Ketika kesadaran Xiao Tians kembali ke tubuhnya sendiri, dia melihat ke bawah ke jurang gelap di bawah dunia Departemen Perang, dan ke jantung yang sebagian besar terkikis oleh energi hitam. Pada saat ini, ketika Xiao Tians melihat ke sana lagi, ada kekuatan yang sangat kejam yang telah disegel selama ratusan ribu tahun, dan gelombang energi ditransmisikan ke pikiran Xiao Tians. Hei! Xiao Tians hanya bisa menghela nafas dalam-dalam setelah merasakan kekuatan yang telah disegel selama ratusan ribu tahun. Kompleksitas di matanya menjadi lebih intens. Dan setelah Xiao Tians terhubung dengan kekuatan tersegel, kesadarannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, dia menjadi 10 kali lebih kuat. Dan pada saat kesadaran Xiao Tians sangat kuat, dalam pandangan Xiao Tians, beberapa keberadaan yang sangat rahasia di dunia Departemen Perang terungkap kepadanya. Pada saat ini, wanita ungu emas misterius yang tersembunyi jauh di dasar kolam Xia Jinglong, dunia Departemen Perang, sumber di pusat dunia, di Yu di dinasti langit gelap di dunia gelap, dan di Jia tersembunyi di bagian terdalam dari kekosongan gelap di dunia gelap. Semuanya terungkap di hadapan Xiao Tians satu persatu. 4. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan menuliskan 4 keberadaan yang tersembunyi di dunia Departemen Perang. Di dunia Departemen Perang saat ini, di matanya, tidak ada lagi rahasia apapun. Hah, bas. Di dunia Departemen Perang, di ruang misterius di dasar kolam Tianxia Xia Jinglong, wanita dengan topeng emas ungu tersembunyi dan baju besi emas ungu tiba-tiba berfluktuasi dalam napasnya, tampak sedikit terkejut. Baru saja, dia sepertinya merasa ada orang kuat yang memata-matainya. Bas. Kemudian ruang di mana wanita emas ungu itu berada berfluktuasi, dan sosok wanita emas ungu itu meninggalkan dasar kolam naga. Lolos ke pembuluh darah naga yang lebih dalam di Tianxia. Kecuali wanita misterius bertopeng ungu dan emas, yang bereaksi saat ini. Di dunia Departemen Perang, 3 eksistensi tirani lainnya adalah Yuan, Di Jia, dan Di Yu. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian Xiao Tians berterbangan, dan juga menggugah pikiran Xiao Tians. Pada saat ini, Xiao Tians, berdiri sendirian di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang, tampak seperti pengontrol sungguhan. Mendapatkan wawasan sepenuhnya tentang rahasia seluruh dunia Departemen Perang. Dan bahkan Xiao Tians melihat bahwa di dunia Departemen Perang, selain Yuan dan Di Jia, ada juga seorang wanita misterius yang tidak mengetahui kekuatan tempur spesifiknya, tapi yang pasti lebih kuat. Masih belum ada gejolak di hati Xiao Tians. Pasalnya, setelah melihat pemandangan megah mayat raksasa misterius yang menaklukkan bintang dan laut, Xiao Tians tidak bisa lagi merasakan gejolak hatinya terhadap wanita misterius itu. Bagaimanapun, sama sekali tidak ada 5 bencana di dunia Departemen Perang. Selama wanita itu bukan 5 bencana, tidak peduli seberapa kuat dia dengan tingkat 4 bencana. Pada saat ini, seluruh suasana hati Xiao Tians telah berubah total. Sungai waktu yang panjang, kehampaan ratusan ribu tahun yang lalu, mayat raksasa misterius, langit berbintang tempat dia bertarung. Raksasa langit berbintang yang tidak dikenal itu melihat ke arah menghilangnya Xiao Tians setelah Xiao Tians menghilang. Dia mendengus jijik dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan mati. Bagaimana aku bisa mati?
Anak laki-laki yang mendapat warisanku pasti palsu, ya, itu pasti palsu, aku sangat kuat, bagaimana dia bisa mati? Baiklah, tidak, sama sekali tidak. Raksasa langit berbintang misterius itu terus berbicara pada dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, saat dia berbicara, dia melihat ke tempat di dadanya di mana dia baru saja menyegel suatu kekuatan. Raksasa langit berbintang ingin menghilangkan kekuatan dari dadanya, tapi dia mengangkat tangannya dan setelah berpikir sejenak, dia menurunkan tangannya dengan frustrasi. Aku sangat marah, aku sangat marah. Oke, kalian orang tua bodoh yang menang. Nenek. Raksasa langit berbintang itu sangat marah, dan meledakkan bintang yang penuh kekuatan mematikan dengan satu pukulan. Hei, langit berbintang ini terlalu besar. Berapa lama pertarungan ini akan berlangsung? Kepalaku sakit. Itu tidak benar. Anak laki-laki tadi sepertinya memiliki kekuatan seorang kaisar manusia di tubuhnya. Apakah anak laki-laki itu seorang kaisar manusia? Jika dia seorang kaisar manusia, dia akan menjadi sangat kuat. Jika dia bisa tumbuh dewasa, dia akan lebih kuat dariku. Itu berarti setelah ratusan ribu tahun, saya masih akan memiliki penerus pribadi setingkat kaisar. Tidak, bagaimana aku bisa mati? Aku adalah pria yang bertarung di langit berbintang yang tak berujung, sungguh pria sejati. Ya, aku tidak akan pernah mati, hahaha. Hahaha. Di langit berbintang selama ratusan ribu tahun, jauh di dalam medan perang langit berbintang yang dihancurkan oleh mayat raksasa misterius, sungai panjang ruang dan waktu mengingat kata-kata bohemian dan percaya diri dari raksasa langit berbintang. Hembusan angin kencang bertiup, dan medan perang setelah kepergian raksasa langit berbintang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Dan medan perang mati itu telah ada begitu sepi selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Bab 658. Di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang, setelah Xiao Tianzi memahami semua rahasia dunia Departemen Perang, dia menutup matanya, memblokir semua persepsi, dan beristirahat. Masih ada beberapa jam tersisa hingga fajar di Tianxia di dunia Departemen Perang. Dalam beberapa jam terakhir ini, Xiao Tianzi tidak terburu-buru kembali ke dunia Departemen Perang, tetapi langsung tinggal di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang. Tutup semuanya, potong semuanya, jangan pikirkan apapun, dan langsung masuki tingkat tidur terdalam. Di satu sisi, itu karena Xiao Tianzi ingin lebih banyak istirahat. Di sisi lain, kekuatan di tubuh Xiao Tianzi dikomunikasikan dengan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh mayat raksasa misterius itu. Meski itu hanya komunikasi paling awal, kekuatan kualitas tertinggi yang tersegel di hati mayat raksasa itu masih menembus ke dalam tubuh Xiao Tianzi tubuh. Di bawah penetrasi kekuatan itu, kekuatan di tubuh Xiao Tianzi juga mulai tumbuh. Kualitas kekuatan itu sangat tinggi, dan lebih cepat serta nyaman bagi Xiao Tianzi untuk menyerap dan mencernanya. Jadi sejak Xiao Tianzi memejamkan mata dan beristirahat, kekuatan di tubuhnya mulai meroket. Tubuh juga diperkuat dalam segala aspek. Sekarang efektivitas tempur Xiao Tianzi sendiri sudah berada di puncak 4 kesengsaraan semu. Jika tahap awal sebenarnya dari 4 kesengsaraan adalah 10, maka efektivitas tempur Xiao Tianzi saat ini telah mencapai 9 dengan tambahan Overlord Dao. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa ketika Xiao Tianzi membuka matanya lagi, bahkan jika Tianxia belum benar-benar maju ke dinasti surgawi, kekuatan tempurnya sendiri akan dapat meningkat menjadi 10, dan kekuatan tempurnya akan benar-benar menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Tahap awal 4 kesengsaraan. Berdengung. Dalam kehampaan gelap di luar dunia Departemen Perang, tubuh Xiao Tianzi berangsur-angsur menghilang, dan tanpa sadar tubuhnya menyembunyikan dirinya. Dalam kehampaan di tempatnya, hanya ada gelombang kekuatan yang kuat dan meluas, yang sesekali merembes keluar. Di dunia Departemen Perang, pusat dunia nyata, markas penjaga aturan, Yuan bersembunyi di sana, entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Sepertinya ada sesuatu di luar kendalinya. Kelopak mata Yuan bergerak-gerak dan dia mengerutkan kening, mencoba menyimpulkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Kemudian Yuan berpikir untuk menyimpulkan tindakan Xiao Tianzi, tetapi Xiao Tianzi membawa kekuatan Tuan Dao dan tidak dapat dilacak atau diselidiki sama sekali. Pada saat ini, mereka yang merasakan jantung berdebar sama seperti Yuan adalah Di Jia, Di Yu dan lainnya di dunia gelap. Dan wanita misterius bertopeng ungu emas yang tersembunyi jauh di dalam vena naga Tianxia. Tidak peduli seberapa banyak mereka berspekulasi, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, malam ini, di tanah Tianxia, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aura gelap yang awalnya menyerbu tanah Tianxia mulai menghilang dengan cepat. Langit malam, yang semula diselimuti kegelapan, menjadi sangat kabur, sehingga menyulitkan cahaya bulan untuk bersinar. Namun saat ini, cahaya bulan di langit malam Tianxia mulai menyinari bumi kembali setelah atmosfer gelap di bumi menghilang. Klik. Lambaikan tangan. Jauh di dalam tanah pegunungan dan hutan Tianxia, saat ini juga terdapat butiran tanaman baru, tunasnya menembus tanah dan muncul begitu pula ribuan dahan yang bergelantungan dalam semalam, penuh musim semi. Harus dikatakan bahwa seluruh negeri Tianxia kembali penuh vitalitas pada malam ini. Mata binatang di pegunungan dan hutan juga mulai surut dari aura kekerasan, dan menjadi jernih kembali.
Jika segala sesuatu di negeri Tianxia yang awalnya diserang oleh atmosfer gelap menjadi sunyi, maka malam ini, semuanya mulai hidup kembali, dan itu bahkan lebih penting dari biasanya. Hah? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aura gelap telah surut. Seorang pria kuat yang menjaga kesengsaraan di depan lorong gelap di wilayah tengah Tianxia menyaksikan aura gelap di lorong gelap di depannya. Dia terus menghilang, sementara daratan di sekitarnya, dengan tumbuh-tumbuhan hijau bermunculan, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Adegan yang sama mulai terjadi dengan cepat di setiap sudut Tianxia. Lambat laun, semakin banyak orang di wilayah Tianxia, mereka yang belum tertidur, juga menemukan pemandangan indah ini. Di pegunungan dan ladang, di jalanan kota, dan di pekarangan, bunga dan tanaman yang telah layu mulai tumbuh kembali dan mekar. Di sebuah hotel di sebelah jalan kota besar, seorang pemuda berdiri di balkon sambil merokok dengan sedih, memandangi pepohonan di depannya yang tiba-tiba hidup kembali. Ke dalam hidungnya, sejenak pemuda itu merasa sedang berhalusinasi. Kemudian pemuda itu mengucek matanya dan membakar lengannya dengan puntung rokok. Aduh! Setelah teriakan hantu dan serigala, pemuda itu menyadari bahwa pemandangan di depannya adalah nyata. Itu benar. Siapa nama hantumu di tengah malam? Ada apa? Apakah pasukan kegelapan datang? Tepat setelah pemuda itu berteriak, suara gadis yang jelas dan tidak puas terdengar dari kamar tidur di belakangnya. Pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan ketidakpuasan gadis itu. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik dan berteriak kepada gadis di kamar itu, sayang, sayang, cepat keluar, cepat datang, bunganya bermekaran, bunganya bermekaran. Mereka benar-benar mekar. Ayo, ayo, ayo. Kegembiraan di hati pemuda itu tak bisa dibendung. Gadis yang tertidur di dalam rumah tidak mau keluar, namun anak laki-laki di balkon luar terus mendesaknya, sehingga gadis itu keluar dengan mengenakan baju tidur tali ikat berenda berwarna merah muda. Gadis itu berumur 28 tahun, dan ketika dia masih muda, dia tanpa sadar berjalan keluar. Ketika dia berada di balkon, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa musim semi belum tiba dan malam cukup dingin. Gadis itu sangat cantik dan kulitnya cerah. Saat berikutnya, dia secara naluriah ingin kembali ke rumah dan mengenakan mantel. Tiba-tiba dia merasakan udara di langit malam sangat hangat. Gadis-gadis memiliki kulit yang cerah, dan ketika mereka masih muda, mereka juga sangat menantikan cinta. Hanya penindasan dunia gelap yang membuat dia dan anak laki-laki itu siap mati demi cinta bersama. Sayang, sayang, lihat, lihat, bunganya, bunganya, mekar, mekar, mekar. Pemuda itu menunjuk dengan penuh semangat ke arah bunga mawar yang sedang mekar di sabuk hijau di jalan di lantai bawah. Orang-orang begitu bersemangat hingga mereka tergagap. Perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati anak laki-laki itu, dan dia sangat tersentuh hingga dia tidak bisa menahan tangis. Gadis itu mengerutkan kening, mengira anak laki-laki itu gugup di bawah tekanan yang sangat besar, jadi dia menghibur anak laki-laki itu dan berkata, sayangku, jangan seperti ini, aku masih di sisimu, di sisimu. Ketika anak laki-laki itu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menitikkan air mata, dan menunjuk ke petak bunga di bawah dan berkata, tidak, tidak, lihat, lihat, bunganya benar-benar mekar. Gadis itu awalnya ingin melihat anak laki-laki itu dengan santai, asal-asalan, dan kemudian memberinya konseling psikologis. Lagi pula, di bawah erosi aura gelap, kecuali Xia Jing, tumbuh-tumbuhan di kota-kota besar lainnya di Tianxia semuanya mati. Namun momen berikutnya, saat mata gadis itu tertuju pada sabuk hijau di bawah. Tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku. Air mata mengalir deras. Bunga-bunga bermekaran, musim semi telah tiba, dan tanaman mulai hidup. Lihat, 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 saat berikutnya, suara ceria dan gembira bergema di kedua sisi jalan. Lambat laun, semakin banyak orang membuka pintu dan memandangi hijaunya musim semi di bawah. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar di hati setiap orang, bersemangat dan terharu. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, yang juga merupakan periode terakhir sebelum fajar di Tianxia, hampir sebagian besar orang di kota besar bangun dari tidurnya, berlari ke jalan dan halaman, dan memandangi bumi yang telah diremajakan. Demikian pula, mengenai perubahan mendadak di wilayah Tianxia, sekelompok eksekutif puncak di markas besar Departemen Perang Tianxia Xia Jing juga segera menerima kabar tersebut. Wan Tianxue melihat pemandangan di layar lebar di ruang konferensi pertempuran dengan kaget, dan berkata dengan kaget, suasana gelap telah memudar, ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, Yuan di dunia Departemen Perang juga merasakan perubahan di wilayah Tianxia, untuk sesaat, alisnya semakin mengernyit. Sepertinya ada sesuatu di luar kendalinya. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan atau puluhan ribu tahun sejak Yuan memiliki kesadarannya sendiri bahwa dia merasa ada sesuatu di luar kendalinya. Di dunia gelap, jauh di dalam istana kekaisaran dinasti langit kegelapan, sosok Diyu tiba-tiba muncul di platform observasi setinggi lebih dari 200 meter. Matanya menembus penghalang dunia dan melihat ke arah wilayah Tianxia. Pada saat itu, Diyu merasa perlu beberapa jam agar dunia Departemen Perang dan takdir Tianxia dapat dikumpulkan sepenuhnya di dunia ini, dan itu langsung selesai. Dan pada saat itu, tidak hanya semua keberuntungan di dunia Departemen Perang berkumpul di Tianxia, tetapi keberuntungan di dunia Departemen Perang berlipat ganda dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Dunia yang telah berakhir.
Bagaimana fondasi yang begitu besar bisa muncul? Ini tidak mungkin. Pikiran Diu berubah drastis, dan dia tidak percaya bahwa apa yang terjadi di dunia perang itu benar. Di langit gelap berbintang di luar dunia Departemen Perang, Xiao Tians masih dalam tingkat tidur terdalam. Istirahat seperti ini adalah istirahat terbaik, lebih baik dari istirahat manapun sebelumnya. Saat Xiao Tians sedang tidur, kekuatan di tubuhnya terus berkembang, dan level serta fondasi Overlord Dao juga berkembang pesat didorong oleh kekuatan di tubuhnya. Ketika keberuntungan seluruh dunia Departemen Perang meningkat, kekuatan di dunia Departemen Perang juga mulai memberi makan Xiao Tians sendiri. Hanya saja Xiao Tians tidak mengetahui semua ini. Alasan dari semua ini, atau dunia Departemen Perang tiba-tiba menjadi hidup, adalah karena sumber energinya adalah kekuatan yang tersegel di dada raksasa langit berbintang yang sangat kuat ratusan ribu tahun yang lalu, dan kekuatan itu ditarik oleh Xiao Tians, karena kebocoran. Kekuatan kuil surgawi, Nak, aku memberikannya kepadamu. Kamu nyata saat itu, dan aku benar-benar mati. Jangan balas dendam padaku, jalani hidupmu yang indah, jangan pergi ke bintang luar sebelum kamu siap, bertarung saja. Tetaplah di dunia ini. Yah, War Departemen World adalah tempat aman terakhir yang kutinggalkan untukmu. Suara tua dan agung, yang berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui, bergema di kesadaran Xiao Tians. Itu adalah suara yang ditinggalkan raksasa langit berbintang sebelum kematiannya. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia pernah melihat seorang keturunan yang mengambil jalan kaisar manusia. Dia merasa bahwa kesadaran Xiao Tians diciptakan oleh beberapa orang tua di bintang-bintang untuk menggoyahkan pikirannya. Tapi saya tidak tahu bahwa puluhan ribu tahun kemudian, raksasa langit berbintang yang sangat kuat itu benar-benar menghadapi krisis kematian, dan betapapun kejamnya dia merasa tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melayangkan tubuhnya ke dunia perang, meninggalkan sebidang tanah suci terakhir untuk keturunannya. Di saat yang sama, dia juga meninggalkan Xiao Tians dengan kata peringatan terakhir. Jangan terburu-buru keluar langit berbintang sebelum kamu siap. Dunia Departemen Perang adalah tanah terakhir yang aman dan murni di langit berbintang. Tapi apa yang mungkin tidak diharapkan oleh raksasa langit berbintang misterius itu adalah bahwa bahkan setelah kematiannya, aura gelap di tubuhnya masih akan menyerang tanah suci yang aman ini. Di langit luar berbintang, setelah kesadaran Xiao Tians mendengar suara penuh ketidakberdayaan dan kengganan ini, dua garis air mata jatuh dari sudut matanya. Raksasa yang sangat kuat yang menaklukkan langit berbintang akhirnya percaya pada takdir, dan dengan kengganan yang tak ada habisnya, membiarkan tubuhnya melayang ke langit berbintang tempat dunia Departemen Perang berada. Di bawah reinkarnasi sebab dan akibat, mengikuti tarikan takdir, Xiao Tians ditinggalkan dengan kekuatan yang telah dia segel saat itu, dan dia menghabiskan upaya terakhirnya untuk mencadangkan lebih banyak untuk Xiao Tians lagi. Bersambung.